Bray, di vlog ini gue mau mau bercerita. Ini kejadian di teman gue. Sekarang masih berproses malah. Jadi nonton vlognya sampai habis. Ada pembelajaran yang bisa diambil sih Bray. Itu dari cerita ini. Cerita. Ada orang ngomong cerita. Ya Bray. Nah, jadi gini Bray, temen gue itu dia punya bisnis ngerentalin mobil. Dia sendiri punya 2 mobil pribadi yang dia rentalin, yang dua-duanya statusnya masih leasing, jadi dia masih nyicil. Yang satu mobilnya Ignis tahun 2017, yang satu itu Sirion tahun 2018 kalau nggak salah. Dua-duanya direntalin, yang Sirion itu ke perorangan gitu ya. Kalau yang satunya, yang Ignis itu ke perorangan juga, tapi peruntukannya untuk perusahaan gitu loh Bray. Kalau yang Ignis tuh lebih ke proyek lah Bray. Tuh jangan Bray, jadi kedengeran gak sih suara gue nih? Lanjut ya. Nah, yang kasus itu adalah mobil yang Ignis. Jadi gini loh Bray, si mobil itu disewa sama tetangganya. Waktu itu pertama kali dia menyewakan, kalau nggak salah tuh 1 tahun pertama itu fine-fine aja, dan per bulannya itu disewa 4,5 juta kalau nggak salah. Itu tekadengnya benernya. Padahal Bray. Nah lanjut ya, kedengaran kali ini. Nah, habis itu setahun berjalan memang paymentnya tuh kayak selalu mundur gitu. Misalnya disepakati tanggal 1, tiap tanggal 1, nah ini tuh pembayarannya selalu mundur, ntar tanggal 5, ntar tanggal 11, pokoknya nggak jelas lah Bray. Akhirnya di tahun yang pertama disewa itu baliklah si mobil. Nah setelah balik, orang ini yang nyewa ini balik lagi, menawarkan lagi, aduh saya masih butuh katanya gitu. Terus temen gue bilang, tapi gue nggak mau pembayarannya kayak waktu itu, nggak bener gitu. Karena si mobilnya kan cicilan ya Bray. Jadi temen gue tuh sangat berhitung dengan waktu lah gitu. Nah sayangnya tidak ada hitam di atas putihnya Bray, si temen gue nih. Karena memang modelannya temen gue tuh begitu Bray. Nggak tahu malas, nggak tahu percayaan, nggak tahu apa, pokoknya begitulah. Udah tuh mobil dikasih lah. Habis dikasih, maksudnya disewa lagi gitu ya untuk kedua kalinya. Pembayarannya ternyata masih begitu saja gitu. Terus setelah berjalan 3 atau 4 bulan, temen gue udah mulai gedek tuh. Udahlah nggak usah lagi, siniin aja, balikin aja mobilnya. Nah setelah itu bilanglah penyewa ini adalah pelaku pertama ya. Setelah temen gue gedek tuh, dia minta dihadirkan unitnya lah, si mobilnya dia gitu. Tapi selalu dimundur mulu Bray, mundur. Akhirnya ini kocak sih. Akhirnya si yang penyewa itu alias si pelaku pertama itu, dia ngajak ketemuan dan akhirnya dia jujur Bray, kalau mobil itu digadai si anjing goblok. Digadai. Kaget temen gua kan. Cuma temen gua emang orangnya slow Bray, tidak emosian. Terkesan lelet gitu pergerakannya teh. Nah, ternyata itu sudah digadai dari bulan Juli Bray. Bayang nggak lo? Dan baru ketahuan di bulan September. Akhirnya ya udah dicoba diobrolkan gitu ya antara teman gua dan si pelaku ini. Nah akhirnya ditelusuri tuh Bray. Akhirnya dia ngaku dan lain-lain. Ternyata dia bilang mobil itu sudah ada di tangan pihak ketiga. Jadi dari pelaku 1 dia ngegadai ke pelaku 2, pelaku 2 langsung ngegadai ke pelaku 3, dan ketahuan lah alamat rumahnya dapat nih Bray. Disusul no ke rumahnya. Bener, memang mengakui si orang itu dan ada bukti transfernya juga. Tapi pelaku 3 bilang kalau mobil itu ada di Jogja. Tapi pelaku ketiga ini minta uangnya dulu, jadi dia minta ditransfer 30 juta. Ya temen gue nggak mau lah kan, dan itu waktu itu kan ngobrol sama gue ya Bray, dan gue tidak menyarankan untuk transfer duluan. Yang ngeri lah Bray. Akhirnya temen gue menyepakati, oke, gue bayar 30 juta. Tapi setelah mobilnya dia tuh, unitnya tuh ada di depan congornya dia. Udah tuh akhirnya mundur disepakati kan harinya tuh Bray, mundur mulu. Gua waktu itu menyarankan terakhir tuh berkoordinasi dengan pihak berwajib. Akhirnya itu hari Sabtu apa Minggu ya Bray, gue lupa deh. Janjian tuh kan untuk penyerahan mobil dan ngebayar si 30 juta itu. Ternyata nggak kunjung ada juga tuh mobil. Malah si pelaku ketiga ini bilang udah besok lagi deh Kang gitu. Si anjing deh. Goblok.
Akhirnya dibekuk tuh di salah satu coffee shop di Bandung karena bertele-tele AIWO dibekuk. Ya udah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pokoknya tujuannya polisinya hanya memediasi lah, intinya begitu. Nggak dibekuk lah, cuma digiring bersama gitu. Udah akhirnya di kantor polisi ya sebenarnya mobil tuh udah di mana. Akhirnya pelaku ketiga ini mengaku bahwa mobil itu ada di Purwakarta. Dia ngasih tahu ya ibu-ibu lah. Anjir, ibu-ibu bray. Tapi pas si polisi ya udah kita ke sana gitu, ngajak ke sana, nggak mau gitu si pelaku ketiga ini. Jadi yang dibawa ke kantor polisi itu pelaku 1 dan pelaku 3 tuh bray. Pelaku kedua ini gua nggak tahu di mana gitu. Setelah dari polisi itu kan pulang tuh bray masing-masing kan. Maksudnya itu tuh kondisi bukan ditangkap, cuma jadi mediasi doang. Nah akhirnya disusullah ke Purwakarta. Ntar baik gue coba ganti mobil dulu ya. Saya mau ngambil footage di depan. Aduh. Jadi gitu bray, tadi sampai mana sih? Sampai ibu-ibu ya. Akhirnya disusul lah ke Purwakarta kan. Nah nyampe Purwakarta, si ibu-ibu itu ya dan suaminya mengaku bahwa mobil itu ada di anaknya. Tapi tetap bray, dia minta duit dulu 30 juta lagi sama. Gadai itu kan dari pihak 1, 2, 3 gitu ya. Itu totalnya tuh pertamanya tuh angkanya 21 jutaan bray. Jadi sampai 30 ya wajar sih. Biasanya juga begitu kan. Nggak ada nyari cuannya gede aja. Berarti kan si ibu-ibu ini adalah pihak keempat kan. Dan ibu-ibu ini PNS bray. Gila nggak? Aduh kacau. Ya udah tuh teman gua sudah mulai kesel kali ya. Akhirnya di BAP lah, dibikin laporan. Ya udah. Kalau begitu mah sekarang masih penyidikan statusnya. Cuma aduh long way to go Kalau feeling gua tuh keburu keburu si mobil itu ini bray bubuk. Entah di mana anjir. Karena ini juga agak lama ya. Terlalu lama juga menurut gua mah prosesnya gitu. Terus akhirnya kan si ibu-ibu itu juga yang di Purwakarta sudah pernah didatengin oleh polisi gitu. Tapi ya dia tidak mengakui, bahkan dia tidak ngomongnya ke polisi, pengakuannya tidak pernah ngeliat mobilnya, bentuknya kayak gimana nggak tahu. Lucunya waktu dia pertama mengakui ada di anaknya kan, ibu-ibu itu ngomong kalau dia sudah naik tuh mobil, meniraos cenah. Tapi semua ada rekamannya bray. Udah tua bray. Nah sekarang jadi statusnya semua masih proses. Oke. Yaudahlah bray, begitu saja. Rental mobil tuh memang menggiurkan lah ya bisnisnya tuh. Cuma ya jauh lebih hati-hati. Saran gua sih mau teman mau apa, aduh kadang nggak ini juga ya, tidak amanah banyak ya. Ya udah gitu aja vlognya. Mudah-mudahan ada yang bisa lo ambil. Sekarang statusnya ya masih proses, masih pemanggilan pelaku 1, 2, 3 dan selanjutnya gitu. Sampai si ibu-ibu yang Purwakarta juga masih di ya prosesnya. Ya udah, jangan lupa follow Instagram gua, follow Instagram King Bang Project juga. Only-nya. Ya udah, stay classy, be gentle and stay away from mahal-mahal. Ya kan? Mau juga hati-hati, diazab. Udah tuh. And also next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.